menyesal terus menyerang Pak Jokowi. Kini akhirnya PDIP harus menerima akibatnya. Baru sadar ya. Mari simak videonya. Karena tadi juga disebutkan oleh Mas Uki dari PSI bahwa PSI itu anti korupsi dan intoleransi. Cuman saya menunggu kenapa tidak anti nepotisme juga begitu. Nah, saya melihat bahwa kalau ini kemudian bisa terjadi nepo baby di mahkamah keluarga dan juga di mahkamah anak untuk kemudian usia, kenapa kemudian kita tidak coba wujudkan ini menjadi calon yang sesungguhnya untuk kemudian kita sama-sama menilai apakah kemudian keputusan itu berjalan sebegitu saja tanpa campur tangan tenaga atau power yang begitu luar biasa. Siapa yang bisa merubah MA? Bayangkan bisa berubah pendaftaran, berubah menjadi pelantikan. Ya, saya sebenarnya mau bertanya nih kepada teman-teman Bang Idrus, Mas Uki sama Pak Habib, kapan kemudian batas usia dinolkan begitu loh? Karena udah beredar foto-foto anak yang dibagikan di sekolah nih. Saya harus menanggapi karena Anda sudah keterlaluan dari tadi. Ya, jadi kita ini dejavu. Kalau Anda bilang dejavu, saya dejavu juga. Dejavu kejadian ketika ada putusan MK. Anda serang rame-rame, Anda bully rame-rame, Anda fitnah rame-rame. Secara politik, rakyat sudah menghukum Anda dan rekan-rekan Anda. Hancur kalian. Cuma dapat 16%. Secara hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, berbagai putusan, 3-4 putusan, termasuk putusan yang terakhir, dinyatakan tuduhan-tuduhan tersebut tidak terbukti. Sekarang Anda ingin ulangi lagi, katakan tadi bertarung di ring yang sama, nggak apa-apa, silahkan rakyat yang menilai. Ya, jadi gini, taruh ya. Anda tadi katakan adik-adik mahasiswa, sejarah membuktikan generasi milenial, Gen Z telah menentukan pilihan. Mereka tidak bisa dimanipulasi dengan narasi-narasi penuh fitnah, narasi-narasi penuh tuduhan yang memang nggak pernah terbukti. Silakan mereka memilih gitu loh. Faktanya dia presiden disidai rakyat, mati loh. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Approval ratingnya. Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik. Jangan salah. Jangan pernah melawan orang baik loh, Pak. Ini rumput dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau, Pak. Sama. Jadi jangan serang Jokowi. Bukan aku pro Jokowi loh. Ini ilmu saja. Ini just ilmu. Mungkin Pak. Ini boleh dikutip. Boleh sebagai orang marah itu boleh, tapi silakan Sobat sendiri. Menurut saya Rakernas PDIP kali ini nggak seru. Kenapa? Karena Rakernas PDIP itu vibe-nya berubah semenjak tahun lalu. Semenjak Bu Megawati bilang ke Pak Jokowi, Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP kasihan deh. Abis itu berubah. Lihat sekarang Rakernas, aneh. Ya, Mbak Puan nangis. Ya, Bu Megawati ngaku provokator. Bobi Nasution masuk Gerindra. Ini saya yakin Pak Jokowi nggak datang ke Rakernas itu karena beliau di rumah nonton TV sambil bilang, PDI kalau nggak ada saya kasihan deh. Nah, tanda-tanda penyesalan yang nggak mau ditampakkan itu apa? Misalnya? Ya, celetukan-celetukan yang tidak perlu seperti yang disampaikan oleh sahabat saya. Siapa? Itu Mas Hasto. Oh iya. Itu kan sahabat saya itu. Kok jangan bilang ya. Kamu tahu nggak Mas Hasto itu? Teman saya masuk DPR pertama kali. 2009? 2004. 2004? Komisi 6 dia. Wah, anaknya. Itu air mata apa mata air tuh komisinya? Komisinya itu ya pokoknya ada air matanya dan juga ada mata air. Iya. Wow, itu anaknya pinter, intelek, udah ngomong tuh sistematis. Bung Karno banget dan nampak intelek karena pakai kacamata begitu kan. Ya, tapi ya kalau ini belakangan terakhir ini ya bicaranya seperti menampakkan penyesalan-penyesalan.
bukannya membela dan ini apa menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu sesungguhnya itu menyesal tapi menggunakan kamuflase bahasa lain. Dia menyesal kenapa kok kita gak ngikutin maunya Pak Jokowi seperti begitu. Masa? Iya menyesal. Dari apa indikasinya, Mbak Yai? Iya. Indikasi kenapa yang diserang ke Pak Jokowi itu sama keluarganya terus. Iya. Mas Gibran lah diserang. Iya, sebagai pengendara apa nih? Iya, supir truk yang nabrak begitu. Dibilang bahkan Pak Jokowi meminta Pak Rias Rashid untuk Take over PDI Perjuangan katanya Ya Pak. itu lupa 95% sopir truk itu Korea. Dan 95% ya. 5%-nya ini apa Pak Yai? Ya kadang-kadang ada sebagian yang Golkar, ada sebagian ada yang PKB juga kan. Iya. Dan 95% Korea itu pasti PDIP bos, sopir truk itu bos. Oke. Jadi kalau ada supir truk yang nabrak-nabrak itu ya sebetulnya merasa karena kurang pembinaan dari Korea juga sebetulnya. Supir truk kok Pak. Probabilitasnya lebih banyak PDI kalau Korea. dulu itu rata-rata dulu Golkar, PNS Golkar, pedagang Golkar. Wong cilik ya ini Tapi ya. kalau udah sopir truk, satpam di pasar, tukang parkir di pasar, itu rata-rata PDIP. Korea itu. Wong cilik. Korea. Korea. Karena untuk bertahan hidup sampai harus teringat itu Korea. Tinggal Koreanya sholat apa nggak sholat. Ya. Jadi itu hanya bentuk rasanya hanya bentuk masalah penyesalan. Nah, sehingga apa? Karena ini akhirnya dia ada rasa kebencian yang berlebihan. Kan gitu kan? Ini analisanya itu. Nah karena itu ya mumpung ini di bulan Syawal, bulan baik ya, sudahlah Mas Hasto, ya kan. Janganlah karena kalau kata Al-Qur'annya itu janganlah karena kebencian terhadap seseorang itu kamu kemudian berlaku tidak adil. Ya kan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. I'tilu innahu huwa aqrabu littaqwa. Gitu. Jadi ya harus adil, jangan kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi semua salah, apa yang dilakukan oleh Pak Mas Gibran salah. Kalau ini nggak pernah ya gimana mau muncul, ya kan? Jadi Mbak Mega sendiri aja yang pidato, yang bicara, semua harus mendengarkan. Nah jadi memang PDIP itu kalau menurut saya falsafah Jawa itu ya yang diterapkan ya manunggaling kaulo gusti gitu loh. Yang lainnya rakyat kaulo yang nggak boleh jadi raja. Ketika ada yang jadi raja marah, ya kan nggak bisa gitu. Bu Mega sekarang ini pidatonya nggak eligible menurut Pak Laks. Ya dia sendiri nggak pernah ada pemilihan penggantian, terus terang aja. Kalau Mbak Mega mengkritik demokrasi, seperti kita dulu saya dengan Mbak Mega mengatakan kalau Pak Harto mengkritik demokrasi gitu loh. Ya nggak turun-turun, namanya demokrasi. Dulu saya sama Mbak Mega mengkritik Pak Harto. Di Golkar kok bisa 28 tahun nggak mau turun-turun. Masa terus-terusan kayak Pak Harto juga dulu gitu. Sama. Semua belum ada yang mampu menggantikan Pak Harto kan. Ngomongnya kan gitu. Sekarang layak nggak disebut sebagai korban dari demokrasi menurut Pak Laks? Saya kira tidak, karena mereka hampir 30 tahun di dalam sistem, tidak memperbaiki sistemnya. Dan ketika sistem yang mereka biasa hidup di situ ternyata merugikan, baru ribut. Nggak mungkin dong. Kecuali ya dia di luar sistem terus. PDIP ini sejak awal bersayap, Pak. Keras ke Jokowi dan Gibran, tapi tidak kepada Prabowo. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita melihat kecenderungan pasca Pilpres, ini sekarang memang ada kecenderungan sudah mulai ingin membentur-benturkan antara Jokowi dengan Pak Prabowo. Kapan ini bulan madunya berakhir kan? Karena yang dianggap mengorkestrasi karena yang dianggap mengorkestrasi Pilpres 2024 adalah Pak Jokowi. Bansos yang dituju Pak Jokowi.
Iya kan, mobilisasi aparatus kekuasaan yang itu adalah Pak Presiden. Jadi orang saat ini sedang menilai setelah Pilpres selesai, tinggal nunggu kira-kira kapan bulan madu ini berakhir antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Makanya Bang Ciko ini ngomong, Jokowi dengan Pak Prabowo bukan satu renceng ini. Jauh rencengnya Pak. Bainas sama awal lubang sumur. Jauh kali. Nggak bisa dikait-kaitkan. Udah beda mazhab ini, tinggal Tapi kan waktu. satu renceng sama Pak Prabowo ada Mas Gibran. Oh Itu kan iya. satu renceng. Kan? Prabowo kalau sudah jadi presiden. Tapi lebih renceng Daniel. Oh, udah dia udah serenceng melekat. Daniel. Ya. Lebih serenceng Itu Daniel. tutupnya. Ini kan Lebih ini renceng satu renceng karena kepentingan politiknya sama. Kalau kepentingan politiknya Bang, satu saset. Iya kan ini satu renceng karena kepentingan politiknya sama, minimal sampai tanggal 20. Tapi per tanggal 20 saya nggak terlampau yakin renceng itu. Rencengnya bisa berserakan di mana-mana.